guru-guru ampunan muliakan Bapak Bapak Ibu rahimahullah. Meskipun sebagian sudah kenal, tapi tak mengapa memperkenalkan diri. Nama Sehabudin, panggilan Ade. Ambo sendiri dan tahu bah sampai Ade. Disambung-sambung di ulang banyak Ade Sehabudin. Ketek banamu kadang bagala pas di Gunung Lintang di Tanah Batu Padang Panjang di Ati Gala di Urang Kampung di Nagari Sultan Batuan. Wasangko di Sehab atau Udin kiranya adik di Padang Panjang baru 26 tahun. Keseharian ini diamanahkan menjadi ketua harian di Islamic Center. Jadi galim Tibo divisi lain bawah diminta pula jadi ketua Masjid Jami Nurul Huda. Masjid Jami Nurul Huda biasanya siap sholat, masjidnya dikunci, pagarnya digembok. Masjid dikunci, pagarnya digembok. Ketika aku diamanahkan, kalau dapat masjid awak dibuka 24 jam. Kecil orang banyak. Kalau dibuka 24 jam, lay dikunci, lay digembok, malian masalah. Itu tambah gawat buya Ustaz. Bah kalau nih Pak Ustaz nih buya membuka masjid 24 jam, dan usahlah dia. Keciarlo pusat hiburan adonan 24 jam, pusat perbelanjaan adonan 24 jam, pom bensin adonan 24 jam, dan yang lain-lain adonan 24 jam. Masa masjid adonan 24 jam berjambung. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan berlalu, ni membuka 24 jam tetap kue di hati. Sambil bagara untuk kawan-kawan pengurus nan lama, bapak, ibu, sadu nan hadir ketika itu, bakal kita mulai saja 24 jam. Alika mungkin insya Allah sambil bagara kok nyampang ada suami-suami dan talabir pulang di malam hari. Diketuklah pintu oleh suami, kece dirinya, kece istrinya, mangan talabir pulang, lalulah di luar. Daripada nyupai malala, pai judi, pai iko, pai itu rancak lalu di masjid. Lain adu dan dibuka 24 jam masjid. Tak canggih jamaah ketika kita pengurus nalamu. Iya juga biaya, iya. Begitu pula bisa jadi ada musafir
keluarga kita yang dekat malam pulang tidak bisa ke rumah, maka di masjidlah. Maka otomatis kalau nggak di masjid, nampak mushaf Al-Quran, dibaca Al-Quran. Nampak terbuka masjid, sholat malam. Barang kagak pahala Allah kesian. Ayo cuy ya, ayo. Kemudian selama 77 tahun aku tinggal di Selayang. Baru sekali yang gue ke kamar mandi ke toilet. Bapak itu Iko dah layak. Kalau bahasa Padang Panjangnya tidak representatif. Kalau bisa WC, toilet, kamar mandi, sama mandi hotel. Aku pernah ceramah di Qatar, di Dubai. Di Qatar bisa lalau di WC itu. Itulah istilah saking barasnya, kinclong. Pas apa-apa ibu-ibu keluar dari WC, glowing. Diagi caminan gadang. Iya juga. Makanya ketika WC ku bongkar. Tukar dunang baru, nak rancak, nak barasi. Kece kawan-kawan, piti dadu ya. Lagi-lagi piti dadu. Kamu udah menjawab, tapi aku sampaikan antumul fuqara ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu fakir, kamu butuh kepada Allah, sementara Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Tak perlu camai awak. Bismillah sajalah kita mulai pembangunan WC, kamar mandi, toilet. Alhamdulillah dalam waktu 5 bulan selesai. Biaya 1,5 miliar. Apakah kau tahu? Lunas. Idul Fitri tahun yang lalu sisa hutang 130 juta. Aku ditelepon di Urang Menteng Jakarta. Buya yang ketua Mas Haji, yuk bantu Pak Haji. Aku dapat berita dari orang Padang Panjang, maksudnya ada Mas Haji nanti buka 24 jam. Fasilitasnya luar biasa. Makanya ketika aku mendengar ada hutang 130 juta, AKC Pak Haji namanya Pak Bahrial, Haji Bahrial di Menteng. AKC Pak Haji tadi, Pak Ustaz, biar saja saya yang melunasi hutang 113 juta itu, insya Allah besok saya transfer, insya Allah. Betul, lunas. AKC apa-apa, Ustaz lamu jamaah. Iya Allah maka iya. Iya awak bangsi, awak miskin, awak fakir, Allah kaya. Kenapa cemas kanai tauhid awak? Itulah alhamdulillah. 24 jam terwujud. Bangun WC terwujud. Kamar mandi terwujud. Pakai shower. Makanya ketika aku diamanahkan isu sakit ke Pelongo, WC Kasumbe, polongan ketek, kini dibongkar. Sipti enggak ada, makanya kini sedang dibuat. Saya minta 300 ke Pemko, 350 juta, bangun WC-nya perbaiki. Ini mempat, tidak mau saya. Kalau tidak mampu Pemko, saya cari. Makanya sekarang sedang penggunaan. Kenapa? Di sana saja yang zero, yang kosong kas. Saya bilang itu, kalau takut dimaling, takut dikubah orang, kotak infak memang pernah. DA salah pengurus, CG pengurus, horor pengurus.
disalurkan. Urang bahagia tidak disalurkan. Ieu di Malia menjadi. Alhamdulillah sekarang bukan nol saldo, tetapi minus saldo, tapi program jalan. Akhirnya digratiskan, parkir digratiskan, dibuka 24 jam, ATM beras diadakan, lumbung bareng kami namakan, lumbung bareng. Kemudian di samping itu di sana ada palanta ukhuwah, duduk-duduk disediakan Al-Quran, duduk-duduk disediakan buku, dibuka tidak dikunci, silahkan mau baca-bacalah. Di sana sudah disediakan teh manis, disediakan kopi manis, disediakan teh talua, disediakan tehnya kami sediakan talua bawa masing-masing. Ternyata kecenya udah ada putih, ada orang minum setengah panuang, maksud setengah panuang galeng kete berarti setengah panuang isinya. Ada orang yang magi 1.700.000, ada magi 10 juta sagale. Padahal kalau di Lampau 3.000 itu. Tapi saya tanamkan kepada pengurus, jangan sekali-kali mengemis, jangan sekali-kali minta, dan terbersih di hati kita. Nih kalau orang nanti kesini nyumbang, tidak usah pikiran. Yang penting kita servis tamu-tamu Allah, muliakan tamu-tamu Allah, pelayanan prima layani, biasakan menyapa, biasakan menunjuk. Bapak Ibu, Bu, tempat wudhu perempuan lurus belok kanan, yang laki-laki lurus sebelah kiri. Dan itu sudah terbiasa. Karena kebanyakan pengurus masjid ini horor, sombong, ongeh, ongas, urang tibo, labur sangko sewa. Makanya bagaimana? Saya juga tidak tahu siapa yang memviralkan, siapa yang mempublikasikan, siapa yang mengiklankan, tidak tahu. Sekarang menurut data dan kemarin Kepala Daerah Bapak Fadli Amran sudah diundang ke Jakarta dan menerima penghargaan bahwa Masjid Jami Nurul Huda masjid dengan inovatif nomor 1 di Indonesia. Padahal masjid di Lampung ketek belum. Tapi kita ingin bermanfaat. Nah ini, makanya saya bangga dengan Buya Radison istiqomah, dengan bapak ibu istiqomah, kajian jale. Saya sampaikan di Masjid Jami Nurul Huda kemarin. Kalau bisa buya ustaz, jangan dibaca surat Wal Asri carito Kamerun, carito Amerika, carito Eropa, takama-kama. Harus jalan. Ini isi Al-Quran. Isi Al-Quran ada nang pandape 6.666 ayat. Di rumah, meskipun aku bukan tamatan pesantren, kuliah juga bukan agama, S1 sarjana hukum, S2 manajemen pendidikan, tapi diizinkan oleh Allah menjadi dosen bahasa Arab. Entah kamu apa ini? Lah 20 tahun jadi dosen bahasa Arab. Di Ummul Qura pernah setahun, di Madinah setahun kita mengajar. Ya. Sekarang di Universitas Muhammad Nasir Yarsi Bukit Tinggi, studi Islam dan bahasa Arab. Saya motivasi bahasa Arab. Kalau ingin pandai bahasa Arab, hafal Al-Quran, otomatis pandai bahasa Arab. Lekat 7 tuh dia, Bapak. Makanya hafal Al-Quran. Makanya program ini luar biasa.
Kalaulah saya wali kota, Buya Radisson ini saya kasih penghargaan. Meskipun tidak mau mungkin minta penghargaan. Ya, memang harus ada jamaah yang tetap. Bukan ustaz itu pemalala ceramah ke koko jamaahnya liar-liar. Lebih baik seperti ini, kasih kaji. Bapak-bapak datang kasih kaji. Jaleh. Kalau ndak balik, bukan balik ke surau. Kalau balik ke surau tuh jamaah banyak umat. Kalau dapet Buya Ustaz Basurau. Basurau dulu ada surau ini Jambe, surau Iko. Nah, makanya ketika ya datang, Ustaz, bagaimana kalau di Islamic Center kami rutinkan sebulan sekali ada santunan anak yatim, ada wirid bulanan, tafadhol. Silahkan. Saya pun membuat basis, di sana dibuka bahasa Arab, di sana ada tahsin, di sana ada tahfiz, di sana juga ada kajian tafsir Ibnu Katsir di Masjid Jami'ul Huda. Daripada saya terbang sana terbang sini, jamaahnya tekama-kama. Tidak ada perubahan kebaikan yang signifikan. Kalau mau tahu isi Al-Quran ini, saya punya buku Mausu'ah fil Adad, pakai bahasa Arab, ensiklopedi hitungan bilangan. Di dalam kitab tersebut dicantumkan isi Al-Quran ini. Kalau ada yang berpendapat, ulama Kufah berpendapat 6.666, maka diklasifikasikan. Mudah-mudahan ingat nih Bapak Ibu, mudah-mudahan 1000 ayat. Lihat ada nggak? Hah? Hah? Tidak usah pakai mic. 1000 ayat isi Al-Quran itu tentang al-wa'du, janji. Saromon yang dibaca tadi di Buya Radisson, dibaca di kita Basamo, itu janji, perumpamaan, ya, yang berinfak, janjinya apa? Ini balasannya. Dalam Al-Quran janji itu ada 1000 ayat. Kalau tidak percaya, buka Al-Quran seluruhnya utuh, ada 1000 ayat tentang janji. Yang kedua, al-wa'id, ancaman dan peringatan, ada 1000 ayat. Lah barat tuh, lah 2000 ayat. Barat tadi 6666 ayat. Janji 1000, ancaman peringatan 1000. Kemudian yang ketiga, al-amru, perintah. Di dalam Al-Quran perintah itu ada 1000 ayat. Sudah 3000. An-nahyu, larangan, 1000 ayat. Sudah berapa? 4000 ayat. Ya, apalagi isinya? Al-amsal, perumpamaan. Perumpamaan wal ibroh, ya, dan pelajaran itu ada 1000 ayat. Banyak. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa, dan selanjutnya. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, dan selanjutnya. Itu ada 1000 ayat. Sudah berapa? 5000 ayat. 1000 ayat lagi adalah al-qasas, kisah-kisah. Daripada cerita-cerita entah apa dibaca di awal, lebih baik kisah dalam Al-Quran baca utuh. Itu ada 1000 ayat. Sudah 6000 ayat. Tentang apa lagi isi Al-Quran? Al-halal wal haram, halal dan haram. Berapa ayat? 500 ayat. Kemudian ada 100 ayat tentang doa. Sudah berapa?
6.600. Halal haram 500. Doa 166. Setelah saya buka itu ada 66 ayat tentang nasih dan mansuh. Nasah mansuh. Mungkin ini harus belajar juga nih. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Contoh, dulu sebelum datang Nabi Muhammad kemudian diturunkan Al-Quran, ada yang biasa dikerjakan oleh orang-orang dulu, ya, misalnya dulu diberlakukan nikah mut'ah, nikah kontrak, nikah bersenang-senang. Maka nikah ini dilarang dan ayatnya serta syariatnya mansuh, dihapus. Nah, itu contoh. Nasah mansuh ada 66 ayat. Maka jumlah isi Al-Quran, kandungan Al-Quran 6.666 ayat. Saya memberikan apresiasi kepada Buya Radison beserta semuanya. Selalu membaca ayat-ayat Allah. Dan ini mukjizat yang tidak ada tandingannya. Kalaulah seluruh manusia, jin-jin juga berkumpul, kompak, berkolaborasi, berkoalisi untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan ada yang sanggup. Saya sudah membaca Injil yang sekarang ini, saya baca. Ya, tentu bacanya bukan diniatkan saya untuk keluar dari Islam, tapi sepengetahuan. Masa isinya Matius, Markus, Kejadian, ya, isinya apa? Daud berselingkuh dengan Batyesa. Kan ini pelecehan terhadap Nabi. Lihat di dalam Injil yang palsu ini, ya, isinya apa? Tuhan mengeluh. Bingung kita. Kalau mengeluh berarti bukan Tuhan. Maka kalau membaca Al-Quran sejuk, tenang, ya. Di rumah itu ada 12 lemari kitab. Saya wajibkan baca tiap hari, tiap malam, sesibuk apapun. Sehingga dari 12 lemari itu, mulai dari anak, istri, tidak berani kalau membaca tidak meletakkan kembali. Harus diletakkan, karena saya tahu ini kemana. Kalau kitab ini ada 24 jilid, ya, satu hilang saya tahu. Karena ini jumlahnya sekian. Kalau perlu dengan, ya, kalau perlu dengan halaman-halamannya. Contoh, ini mukjizatnya Al-Quran. Cari kata-kata yaum, ayam, yaumain, yaumani. Kalau bentuk tunggalnya Yaumun. Bentuk duanya musana yaumani, yaumaini. Ada guru bahasa Arab semua. Kalau bentuk jamaknya ayyam, salah satu ayyam. Berapa kata-kata hari dalam Al-Quran? Berjumlah 365. Cari kata-kata hari dalam Al-Quran, jumlahnya 360 hari. Satu tahun berapa hari? Mujizat Al-Quran ini. Kata-kata panas dengan lawannya dingin sama banyak. 4 diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Mujizat Al-Quran ini. Makanya kalau Buya Radison memimpin baca Al-Quran diiringi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Allah, senangnya bukan main. Kenapa? Ini mukjizat yang terus dibaca.
Ya, yang menjadi syifa, menjadi obat. Penyakit fisik bisa diobati oleh Al-Quran. Penyakit rohani bisa diobati oleh Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra Bani Israil. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Ini ceramah saya tidak sebagus Buya Radisson, tapi saya memberikan motivasi supaya mau ini mengkaji ini. Kata-kata maut lawannya apa maut? Bahasa Arabnya hayat. Cari dalam Al-Quran. Hayat, hidup dengan maut, kata-kata maut sama banyak. Ya, berapa jumlahnya? 145 kali diulang. Kalau ndak percaya, hitung sini. 145 tuh kata-kata maut. Allahu Akbar. Luar biasa. Kata-kata malaikat dengan kata-kata setan jumlahnya sama banyak. 88 kali diulang dalam Al-Quran. Allahu Akbar, subhanallah. Ini mujizat Al-Quran. Ya. Jadi ada kata-kata bulan, ada syahrun, syahron, syahrin, ashur, suhur. Itu ada 12 kali dalam Al-Quran diulang-ulang. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kata-kata bulan dalam Al-Quran ada 12. Kata-kata malaikat dalam Al-Quran ada 88. Kata-kata setan dalam Al-Quran ada 88. Kata-kata hayat hidup ada 145. Kata-kata maut ada 145. Allahu Akbar. Ini bukan buatan kita, bukan buatan Muhammad, tetapi firman Allah, kalamullah. Makanya beruntunglah yang ikut kajian, beruntunglah yang ikut yang pengajian bulanan ini. Tidak ada yang lebih agung, lebih dahsyat, lebih hebat daripada Al-Quran. Tidak ada konsep apapun. Ibu pernah tidak belajar ilmu hayat dulu? Pernah. Aljabar pernah. Ya, kalau sekarang ilmu ukur pernah. Kini ditukar-tukar diulang biologi. Kalau dulu ilmu hisab pakai bahasa Arab. Bahkan di Minang ini banyak serapan dari bahasa Arab. Masajid bahasa Arab, masjidun, masjidani, masjidaini, masajid jamak taksir. Kalau ditanya KPK mah KPK masajid. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab jadi bahasa awam Minang. MPR musyawarah perwakilan rakyat 100% bahasa Arab. Musyawarah, sawarah, musawiru, musawaratan. Musyawarah bahasa Arab. Perwakilan rakyat, perwakilan wakil bahasa Arab. Rakyat rakyatun bahasa Arab. DPR bahasa Arab. Dewan kantor. Perwakilan wakil rakyat bahasa Arab. Artinya apa? Pendiri bangsa ini adalah ulama. Pendiri bangsa ini adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Pendiri bangsa Indonesia ini adalah orang yang sangat dekat dengan ulama. Santri, ulama, buya, kiai, terutama Sumatera Barat. Serapannya dari bahasa Arab. Sama Sarawak Koto, itu bahasa Arab. Celana itu dalam bahasa Arab ada bantolun, ada sirwalun. Cari dalam kamus bahasa Arab. Sirwal celana. Jadi Sarawak Jawa, sirwal, sarawil kalau jamaknya, jamak taksir, ya, sarawil. Itu
berubahnya tidak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggris ada irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Akan pernah belajar tuh? Pernah. Nah, Sarawil jadi Sarawak. Koto bahasa Arab. Siapa yang dari pesantren? Coba tasrifnya. Koto'a yakta'u kot'an koti'un maktu'un. Ikto la takto makto'un makto'un mikto'un. Kan gitu tasrifnya. 10 tasrifnya. Ya. Koto'a, lihat kamus bahasa Arab. Kamus yang ditulis oleh orang awak, Profesor Mahmud Yunus. Artinya memotong, mangare. Nah, berarti Sarawak tadi yang panjang dikare, dipotong. Sehingga lutui namanya Sarawak Koto. Bahasa Arab itu. Bangga kita di Minangkabau, bangga kita di Indonesia, banyak bahasa Arabnya. Kalau ingin pandai bahasa Arab, nih hafal Al-Quran. Indah. Alam nasrah laka sadrak. Misalnya kalau kita tanya, kaifa halukum ya? Kaifa halukum? Jawabnya, alhamdulillah, alhamdulillah, khair. Ya? Alam ta'lam anna Allah. Enak. Lihat tuh orang Arab kalau bicara kan enak. Ya Allah, ya Allah, bas, kaif hal? Kaifa hal? Masya Allah subhanahu. Enak kedengarannya. Daripada baku ha sakit kepala den kuah, itu lain. Bahasa Arab enak. Jadi ini ada orang kampung yang alhamdulillah dia senang mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dia gaya-gayaan di keluarganya pakai bahasa Arab. Nah, orang kampung itu udah hafal Al-Quran. Akhirnya anak tadi, ya ya abi, kaifa haluk? Alhamdulillah. Ana sa'aqra Al-Quran. Apa kan? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi tanqadha dhahrak. Lisan yang yo bahasa Arab. Yo disangkonya ada Al-Quran. Padahal itu adalah alam nasrah. Nah, cuman gayanya itu gaya orang Arab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Gaya. Makanya hafal Al-Quran. Bu sehat insyaallah. Mana yang stroke, mana yang ambeien, yang payudara, mana yang stres, yang galau, selesai nih Al-Quran obat. Al-Quran obat. Insya Allah. Makanya kita berharap ajak tuh setiap kajian sama Buya Radison, ajak yang lain-lain. Ayo kita kaji ayat-ayat Allah. Ayo kita santuni anak yatim. Dan saya publikasikan ini meskipun tidak dibisikin, saya kasih tahu orang banyak. Setiap saya pengajian kami sampaikan, tuh ada kajian di Islamic Center tanggal sekian bersama Buya. Kenapa? Saya senang kalau ini yang dikaji. Kalau ini sudah tidak di pedomani celaka. Coba dibuka surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. Laga soko di video. Supaya follow banyak satu hukum 10. Tidaklah alif lam mim 1, tetapi 10. Alif lam mim saja sudah 30. Ya, apalagi ini dibaca surat Al-A'raf dan surat-surat yang lain yang sudah dibaca sebelum-sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
hatta yalijal jamal fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Silakan diartikan. Ada yang mengartikan? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih. Terima kasih. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Bayangkan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang menyombongkan, kalau versi Nabi sombong itu dua saja. Badrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Al-Quran adalah hak, kebenaran. Datangnya dari yang hak Allah. Al-haqqu min rabbik, kebenaran adalah dari Rabbmu. Berarti siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri dari ayat Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya apa? Obsesinya, keinginannya, cita-citanya, permohonannya, ya, tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sampailah kalau toh ingin masuk surga, unta dapat masuk ke lubang jarum, baru dia bisa masuk surga. Laika mungkin untuk masuk ke lubang panjai. Ini impossible, tidak mungkin. Begitulah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyombongkan, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini merupakan kriminalitas, ini merupakan kejahatan, ini merupakan dosa yang sangat dahsyat luar biasa. Makanya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan di ayat yang ke-41-nya, lahum, ya, bagi mereka apa? Mihad. Apa mihad? Alas, tikar, kasur, spring bed, di bawahnya api neraka. Wa min fawqihim ghawas, di atasnya selimutnya juga api, di bawah api, di atas api. Orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah berada di tengah-tengah, di bawah api, di atas api, mereka berada di tengah-tengah. Bagi peroleh sanantu kira-kira namanya kalau di bawah api, di atas api, di tengah-tengah Bika Siana, Bika Simariana, Bika Talago, Bika Padang Panjang, dan Bika Beger. Lama dimakan di awal. Tapi kalau manusia menjadi Bika, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang menyombongkan diri. Terima kasih. Mudah-mudahan ini anggap saja motivasi, dorongan, penyemangat, ya, untuk terus ikut kajian, ikut wirid, ikut pengajian, ya, terus kita memperdalam ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah yang sahih. Insya Allah tidak akan tersesat. Banyak sase dek jauh dari Al-Quran.
Al-Quran. Kemarin kita sudah menangkap dan memulangkan orang tersebut di padang panjang. Bagi orang kita komposin karena menyebarkan aliran sesat. Al-Quran ini tidak usah dibaca bahasa Arabnya, cukup terjemahnya saja. Kemudian ada ibu-ibu yang pernah tinggal di dekat Masjid Raya Jihad, pindah ke Bukit Sunggungan sebentar, kemudian pindah ke Air Angin. Dia mengajarkan, ibu-ibu, cari istri untuk suami kita. Jika mencarikan istri untuk suami kita, istri yang kedua, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka mudah jalan ke surga. Mencarikan istri yang ketiga untuk suami kita, mubasharatan ilal jannah, langsung masuk surga. Jika mencarikan istri yang keempat untuk suami kita, maka berada di surga paling tinggi. Itu ajarannya. Leka 7 ibu ditanya balik ya. Leka 7 ibu dia apa lain. Ibu-ibu indah apa-apa damai saja ya. Nah ini sudah dipulangkan ya. Kemudian ada juga ayat, ada juga ajaran-ajaran yang zikir di kuburan sambil joget. Kami sudah menertibkan dengan tanah datar. Ya, karena kita juga diamanahkan pengawas aliran kepercayaan untuk Sumatera Barat, karena ada yang ikut melecehkan Al-Quran. Ya. Kemudian kita kemarin merawat ada percetakan yang menukar kalimat Al-Quran dengan yang lainnya. Ya, itu datanya ada di kita. Mudah-mudahan dengan cara kita kajian terus, membaca, menghafal, maka terjagalah Al-Quran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Buya. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Syaikhudin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Lai badangan dari Ibu, lai badangan dari ayah budangan. Yang terakhir selatan ibu dengan yang terakhir tadi dengan. Jadi pesan beliau kepada awak tadi, jangan sampai awak meninggalkan Al-Quran. Jikalau awak tinggalkan Al-Quran, maka awak gampang disesatkan oleh aliran kelompok, pokoknya yang suku memelukkan lah. Contoh, bagi contoh ya, Al-Quran artinya firman Allah berbicara, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma la taqraba hadhihi asy-syajarah wa takuna minadh dhalimin. Itu Al-Quran apa tidak? Al-Quran kecil siang. Kata Allah, kasih Allah mengecek tadi kepada Nabi Adam. Sudah itu datang iblis. Nah, berfirman kulo mengecek kulo kepada Nabi Adam. Kira-kira mendukung dan dikecian oleh Allah atau membelokkan dan dikecian oleh Allah. Itu makanya Bapak Ibu, kalau awak lupa jo kecek Allah,
Allah, maka kecekna lain yang akan datang memberikan belokan kepada Allah. Nah, induk angkangnya itu adalah iblis, prajuritnya adalah syaitan tadi. Syaitan itu dua bangsulnya, ada dari bangsul jin, ada dari bangsul manusia. Jadi selama awal lengah dengan firman Allah, maka kata-kata syaitan itulah nan kabanyak awal ikuti. Itulah yang beliau contohkan kepada awak tadi, dan itulah mana beliau kepada awak, jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi sudah Allah mengecekkan Nabi Adam, tahu ibu iblis, dan itu nanti dikecek oleh Allah tadi. Soalnya Allah tidak ingin engkau menjadi malaikat, Allah tidak ingin engkau kekal di dalam surga. Ampu bersumpah sama nasihat engkau. Ampu bersumpah apa? Pun nasihat untuk engkau. Nah, silakan makanlah tu. Dan dilarang Allah makanlah tu. Soalnya Allah tidak ingin. Nah, dan Nabi Adam tidak badangan kecil Allah tadi itu, nan badangan kecil iblis. Akhirnya pada otomatis hukuman langsung ketika tujuh yang pertama pakaian tangga tidak batangan. Ulang ya, indah batangan do. Tangga seorang kaca-kacai mengambil daun-daun yang ada dalam surga untuk pelampauan para lusa. Nah, ini kata asal ketok tadi. Asal ketok tadi artinya. Nah, sarwa panjang nanti kan. Nah, jalan itu sahabat tadi itu. Malah. Jadi kalau tidak paham, ada kejadian firman Allah, ya kata iblis lah, kata syaitan lah. Nah, sudah itu baru disuruh keluar dari surga. Qulna bitu minha jami'an. Keluar kalian dari situ sahabat. Ada yang kecil tadi kata Allah, jadi dengan iblis itu mengecek. Kalian terendang aja, kalian tak pengaruh kalau Allah. Tidak terima orang yang sudah keluar dari firman Allah, maka hidupnya di bawah kendali iblis, di bawah kendali syaitan. Makanya Bapak Ibu bagi tugas hari-hari, walaupun tidak kecukup sehalaman sapakan untuk setoran, tapi usahakanlah terus. Malam kemarinlah bagi kaji yang paling ringkas, satu ayat satu hari, dan dipraktekkan untuk setiap sholat malam. InsyaAllah mudah-mudahan selama Bapak dan Ibu dekat dengan Al-Quran, setan akan menjadi kepanasan. Coba suruh ditutup ya. Surat 16 bukan. Surat 16 ayat 98-99. Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Nampak tuh. Kalau awak selalu dekat dengan Al-Quran, awak selalu memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dengan iman awak membaca Al-Quran, allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Insyaallah syaitan itu susah untuk mempengaruhi amal. Ini banyak orang yang di ruqyah dan semacam itu, masuk setan itu ke dalam dirinya karena jauh dari Al-Quran. Nah, karena waktulah masuk Bapak Ibu jemaah yang dilakukan Allah, itu yang bisa untuk penambahnya bagi awak apa yang dinasihatkan oleh Ustaz kita tadi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Nah, demikian saja terkalam suara Allah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
Wassalamualaikum warahmatullahi